Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Barufalihin dari Fakultas Hukum UM Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertopik pelanggaran dalam kedaulatan zona teritorial maritim Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah illegal fishing yang berakibat fatal terhadap negara. Pengertian dari illegal fishing tersebut adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitas tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Tidak lupa kerugian yang dapat dari illegal fishing tersebut, yaitu mengancam populasi ikan yang ada di perairan Indonesia, berpengaruh buruk terhadap ekonomi Indonesia dalam zona perikanan, berpotensi akan kerusakan biota laut yang diakibatkan oleh pukat harimau. Di praktik illegal fishing tersebut dibahas bisa menjadikan kerugian besar bagi negara Indonesia. Contohnya pada hari Kamis 29 April 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 82 kapal penangkap ikan. 11 dari kapal yang ditangkap adalah kapal asing milik Vietnam dan Malaysia yang masing-masing 7 kapal. Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, yang kerap menjadi tempat praktik illegal fishing oleh kapal asing. Kapal-kapal tersebut mengambil sumber daya alam dari Indonesia secara ilegal tanpa seizin lembaga-lembaga yang mengatur keamanan perairan Indonesia tersebut. Apalagi penangkap ikan tersebut memakai alat tangkap pukat yang berpotensi untuk merusak terumbu karang atau menangkap ikan-ikan kecil yang seharusnya dilindungi. Peraturan undang-undang yang telah dirancang oleh Indonesia, yaitu Peraturan Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah ZTE secara jelas diatur dalam UU Nomor 5 Pasal 2 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menegaskan zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayahnya. Dan juga di UU Nomor 4 Pasal 1 Tahun 1960 juga menegaskan tentang perairan Indonesia, yaitu perairan Indonesia ialah wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat. 3. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dan dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat 2.
Mil laut ialah 1/60 derajat linang. Penindakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing bisa dikaitkan pada pasal 26 ayat 1, pasal 92 UU Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000. Yang selanjutnya, alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Untuk selanjutnya, satu lagi, tidak memiliki SIP dikenakan pasal 98 Undang-Undang Perikanan dengan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Ya, sekian dari penjelasan hasil kerja saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.